Oke sobat netizen, kembali lagi di channel ini. Kali ini saya akan sedikit membahas mengenai adanya kecocokan dari hasil visum yang menurut dokter, dan juga tentunya ini dengan pengakuan dari saksi yang sudah angkat bicara di jejak backpacker. Jadi saksi ini memang belum muncul ke media dan belum memperlihatkan wajahnya karena saat ini masih proses untuk menjadi saksi kayak gitu. Tetapi si saksi ini ya sudah angkat bicara ini, dia sudah dilindungi oleh tim Hotman Paris, kabarnya seperti itu. Nah, sebelumnya pasti kalian tahu ya, di jejak backpacker dia mengatakan jika Eki ini sebenarnya tidak ada yang namanya dia ditusuk ataupun tidak terjadi penusukan. Nah, karena Eki ini meninggalnya itu karena memang dipukul pakai balok. Jika ada lecet kayak gitu ya, ataupun ada bekas luka, itu karena dipukul pakai balok, bukan ditusuk. Dan dipukul balok pun itu dari belakang kepalanya ya, dari belakang leher ataupun belakang kepala. Dan ini ternyata sama dengan hasil yang ada dari visumnya. Nah, di sini hasil visum Eki berbeda dengan tuntutan terdakwa. Dokter pun menyebut pacar Vina Cirebon hanya luka lecet aja. Nah, jadi kalau dalam tuntutannya ya, ini ternyata ada perbedaan antar hasil visumnya. Pada tuntutan 8 terdakwa yang sudah diadili ya, disebutkan bahwa beberapa pelaku sempat menusuk Eki. Tusukan itu dilakukan di dada kanan dan perut kiri korban. Namun pada kenyataannya, menurut dokter dari hasil visum tidak seperti itu, tapi dituntutnya seperti itu. Nah, kalau kita cocokkan dengan pengakuan dari satu saksi yang di jejak backpacker yang diwawancara, yang mengatakan bahwasanya Eki ini dipukul pakai balok ya, tidak ada penusukan. Di sini hasil visumnya adalah pada mayat laki-laki berusia sekitar 16 tahun, tampak ya terdapat tanda-tanda trauma tumpul pada kepala berupa patah tulang atap tengkorak bagian depan dan belakang. Artinya di sini memang ada benda tumpul yang mengenai kepala. Ini apalagi kepala yang dibahas adalah kepala bagian belakang, dan ini cocok banget dengan pengakuan saksi yang ada di jejak backpacker. Kemudian selain itu, patah tulang dasar tengkorak juga, patah tulang rahang atas, dan patah tulang rahang bawah yang dapat mengakibatkan kematian. Itulah penyebab Eki ini meninggal karena terkena benda tumpul, jadi bukan penusukan. Dan ini juga yang membuat para pengacara tersangka ini yang sekarang sudah dipenjara itu protes ya. Sedangkan dari hasil visumnya itu tidak ada penusukan tetapi disebut penusukan. Itu yang membuat mereka protes. Selain itu juga di sini dari hasil visum terdapat tanda-tanda trauma tumpul berupa patah tulang pada tulang lengan atas kanan, tulang hasta kanan, dan tulang pengumpil kanan. Luka terbuka pada dahi kiri, mata kaki kanan bagian dalam, dan tungkai bawah kiri. Luka lecet pada mata kaki kiri bagian luar hingga punggung kaki kiri, serta resapan darah pada bagian kulit dada. Nah, jadi yang dianggap kena tusukan di kulit dada itu tidak ada penusukan sama sekali, jadi ya. Jadi itu adalah resapan darah yang mengalir dari kepalanya kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita cocokkan dengan pengakuan saksi yang diwawancara di jejak backpacker, itu sama ya, tapi saksi tersebut namanya masih disamarkan. Tapi ada beberapa orang yang sudah menduga ya bahwa namanya ini sudah bisa ditebak lah ya, karena sebelumnya pihak kepolisian ini tidak memasukkan 4 orang DPO tapi 3 DPO. Sebenarnya yang satu saksi ini dia juga dicari teman-teman ya, tetapi waktu itu dia tidak dimasukkan dalam daftar pencarian orang, padahal dari pengacara terdakwa ini sudah memasukkan nama ini sebenarnya, tetapi itu tidak dilakukan entah kenapa. Nah, inilah ya saksi ini yang kita tunggu-tunggu, apalagi di sini memang sudah dilindungi oleh Hotman Paris. Artinya si saksi ini bukan orang yang asal bicara, dia tahu mengenai kejadiannya seperti apa. Jadi jika ada orang-orang yang membantah nantinya, dan orang ini tidak bisa dibantah lagi ya, karena dia saksi yang sebenarnya. Dan kalau misalnya dia cuma omong kosong ataupun hanya main-main saja untuk viral, tentunya pasti dia juga akan kena hukum, karena ini kan dalam ranah hukum, jalur hukum kayak gitu ya. Jadi tidak bisa dibuat main-main untuk sekedar viral. Dan untuk saksi Aib ini sudah banyak ya beredar di beberapa berita televisi ataupun di YouTube, diwawancara bahwa dia adalah saksi yang katanya tahu ya jika Peggy dan teman-temannya ini ngejar Eki di motor pada waktu itu. Namun yang janggal di sini kabarnya dia itu melihat dalam jarak 100 meter.
dalam jarak 100 meter keadaan malam hari. Kira-kira menurut kalian masuk akal atau enggak? Kira-kira kelihatan enggak sih? Mungkin ya mereka matanya bagus kali ya, masih belum minus kayak gitu, dan ke center cahaya motor yang lewat, dan mungkin itu kelihatan ya. Apalagi si orang saksi ini kabarnya dia yang di bengkel, jadi sudah tahu ya, mungkin orang-orang tersebut itu pernah ngebengkel motornya sehingga dia menebak itu adalah orangnya. Tetapi ini kan belum tentu ya, siapa tahu dia waktu itu dia hanya kejar-kejaran iseng doang dan nggak nimpuk pakai batu, kan itu bisa jadi. Tetapi ya semuanya nanti kita lihat aja dari hasil penyelidikan. Yang pasti di sini dari hasil visum aja udah ada kekeliruan ya, meskipun nanti memang benar-benar yang ditahan ini ya udah bersalah kayak gitu. Tapi yang salah adalah pasal-pasalnya apa aja kayak gitu kan. Sedangkan di sini penusukan tidak ada, hanya ada pukulan balok ataupun benda tumpul. Itu pun udah salah sebenarnya ya. Jadi harus seadil-adilnya meskipun mereka itu bersalah. Namun di sini pihak kepolisian melakukan pencarian Peggy. Sebelum ditangkap itu mereka mengakui bahwa polisi kesulitan karena Peggy ini menyamarkan identitasnya. Jadi namanya itu Robi, kabarnya seperti itu. Tapi padahal sebelumnya ketika kejadian itu juga rumah Peggy ini didatangi oleh pihak kepolisian, bahkan motornya itu sampai disita. Kalau begitu gampang sebenarnya ya untuk menanyakan kepada keluarganya di mana alamat Peggy yang ada di Bandung itu. Kan pada waktu itu disebutkan jika anaknya tidak ada di rumah tapi di Bandung. Namun pihak keluarga Peggy juga tidak tahu ya kenapa kasus itu tidak dilanjutkan gitu ya, kenapa terhenti. Kan mereka juga bertanya-tanya, sehingga kini timbullah dari reaksi para netizen dan masyarakat luas bahwasanya Peggy yang sekarang ini masih janggal untuk ditetapkan sebagai tersangka. Apakah dia benar-benar pelakunya atau bukan, kan kayak gitu. Dan ini juga masih sangkaan ya, masih dugaan, bukan sudah jadi pelaku kayak gitu. Tapi banyak sekali para netizen yang tidak puas dengan pengakuan ya para saksi yang muncul di media saat ini. Salah satunya seperti Aep, yang mana pengakuannya menurut mereka ya para netizen ini kayaknya sih tidak cukup kuat gitu ya untuk mengatakan itu pelakunya. Kalau misalnya dilihat dari pengakuannya ya cuma segitu aja, dan dari jarak pandangnya pun itu 100 meter, kan itu jauh ya, kok bisa menebak seperti itu. Namun yang pasti kita sudah tahu lah ya, sekarang ada saksi-saksi yang sudah disimpan ataupun menghubungi Hotman Paris. Artinya di sini ada saksi di pihak yang benar juga yang mengungkapkan nantinya ya seperti apa sih, apakah pengakuan para saksi yang sekarang muncul di media itu sama dengan pengakuan saksi yang ada di kejadian perkara pada waktu itu atau berbeda. Karena ini kan kasus sudah 8 tahun, sudah lama. Jadi beberapa barang bukti juga mungkin ya tidak tersimpan ya teman-teman, sehingga ini sangat sulit. Kalau nggak viral, kalau nggak ada film Vina ya mungkin ini ya tidak akan viral. Untungnya sekarang itu zaman-zamannya viral di TikTok apalagi ya, sehingga ya semuanya rame. Kalau ini meredup, itu cepat meredupnya. Ya, kita tunggu aja ya seperti apa proses selanjutnya setelah saksi-saksi ini dihadirkan, baik itu dari saksi pelaku ya, dari pelaku, ataupun saksi dari pihak korban, dan saksi-saksi yang benar. Yang pasti ya tentunya di sini akan menemukan titik terang, apalagi yang turun tangan di sini adalah Hotman Paris. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Semoga kasus ini cepat selesai dan ibunya para korban ini semoga diberi kesabaran dan kekuatan. Semoga mereka yang saat ini mencari keadilan itu diberikan kemudahan ya untuk menemukan siapa pelaku-pelaku yang berbuat seperti itu terhadap anaknya.